Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang Wildo dan Syekh Siti Jenar? Ngertos Wildo? Yang Wildo, orang yang pakai aksesoris kemudian agak telanjang, kemudian ceramahnya gilani. Nabi Muhammad itu sudah selesai misinya, harus ada nabi lagi. Dia bahkan ngaku Tuhan. Kemudian diundang oleh tokoh. Kemudian tokoh agama ini mengatakan, saya kehadiran dia sebagai rahmat bagi saya, bahwa saya bisa ngukur diri saya dan seterusnya. Menjijikkan bagi saya. Ungkapan itu menjijikkan, marah saya. Tapi ginilah, sudah harusnya ini sudah ditangkap oleh pemerintah, harusnya sudah ditangkap. Tidak usah disuruh lah. Polisi yang beragama Islam, tolong penjenengan yang punya hak untuk menangkap orang seperti ini. Harusnya. Jangan lalu positive thinking, baik sangka bahwa orang yang sudah melecehkan Nabi Muhammad, orang yang melecehkan Al-Quran, Al-Quran itu ilusi atau apa namanya, pokoknya jelek-jelek semua. Dan dia bukan orang Islam. Tapi begini, ini tanda akhir zamannya. Pokoknya penjenengan gini aja, penjenengan tidak usah bingung, juga tidak usah tanyakan pada saya ya, kalau sudah jelas jelek begitu tuh ya nggak usah takutnya akunya. Ini ditanyakan oleh jemaah, tidak apa-apa, saya jelaskan. Ini memang tanda akhir zaman, nanti akan banyak orang yang ngaku nabi, orang yang gini, orang yang gitu, ya sudah. Yang penting penjenengan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting penjenengan konsisten istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang yang mengatakan Tuhanku Allah kemudian istiqomah, ya sudah, istiqomah itu penting. Tidak usah dengar ungkapan yang aneh-aneh. Penjenengan kan ngaji tuh, ya sudah, dengarkan pengajian ini aja. Gugu, tiru, ikuti yang disampaikan di pengajian. Itu jelas orangnya, jelas dasarnya, jelas track record kehidupannya. Ini gini, baru datang kemudian tidak nutup aurat, kemudian pakai ya besi-besi ya, kalung ya sembuh gitu, kemudian ngomong semau-maunya. Itu lebih dahsyat daripada orang-orang Eropa yang menghina Nabi Muhammad itu. Jelek sekali. Ini yang pertama. Saya tidak usah tanggapi banyak-banyak, saya tidak ingin mempopulerkan dia. Kemudian ditanggapi kan jadi populer, saya tidak ingin. Saya hanya menyesalkan tokoh agama yang membiarkan seperti ini, malah mengundang kemudian mendapat rahmat dari, atau entahlah ungkapannya, pokoknya seperti itu. Seagung apapun beliau dalam hal ini, kalau tidak cocok dengan Nabi Muhammad, ya jangan ditiru. Mungkin dengan alasan ini wali ini apa ya, jadab ini. Sudahlah, syariat Nabi Muhammad sejak awal sampai akhir, penampilan Nabi Muhammad SAW, ajaran Nabi Muhammad SAW tidak pernah aneh-aneh gitu, tidak pernah. Kemudian yang tidak sholat, lalu itu kan urusan dia, tidak sholat. Urusan saya adalah saya bisa memetik hikmah dari dia. Hikmah apa? Ini penting loh ya. Jadi tolong nanti pentingnya kalau, tapi sebenarnya kalau nonton itu ya pada karo urun asen ya mas ya, asen. Tapi beginilah, pokoknya ini akhir zaman memang akan ada pernyataan-pernyataan gila seperti itu. Seorang ulama besar, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahran MA. Beliau adalah seorang tokoh, seorang ulama, sekaligus juga sebagai seorang guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Sahabatku semua, beliau juga ikut mengomentari tentang Hyang Weldo. Tentu saja pernyataan beliau ini sangat berpengaruh sekali untuk membantah Hyang Weldo ini dan juga para pengikutnya, juga memperingati umat agar jangan sampai tersesat, termakan dengan subhat ataupun pemikiran dari Hyang Weldo. Kehadiran dia sebagai rahmat bagi saya. Teman-teman tentu saja tahu siapa yang beliau maksud, yaitu seorang tokoh Islam yang memberikan panggung kepada Hyang Weldo, yang pernah juga kita bahas,
yang pernah menyatakan bahwa Weldo datang itu menurut saya adalah hadiah dari Allah. Weldo datang itu menurut saya adalah hadiah dari Allah. Weldo datang itu menurut saya adalah hadiah dari Allah. Hanya di Ma'iyah orang macam Mas Weldo ini bisa diterima dengan penuh cinta. bahkan dia juga pernah menyatakan bahwa jangan usil kepada Weldo. Biarkan saja Weldo. Subhanallah. Mari kita tidak usil kepada siapapun termasuk kepada Weldo. Kepada umat Islam, jangan usil kepada Weldo. Meskipun Weldo usil kepada Islam, Cak Nun mengatakan jangan usil kepada Weldo. Berbanding terbalik dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika ada orang usil kepada akidah, apa yang Nabi lakukan? Teriak Nabi Muhammad, memerah wajahnya, marah Nabi Muhammad. Menjijikkan bagi saya. Ungkapan itu menjijikkan, marah saya. Menjijikkan, marah. Ya, sahabatku semua, saya sangat memahami apa yang beliau rasakan. Perasaan Kiai Haji Ahmad Zahran ini menggambarkan, mewakili perasaan kita umat Islam. Bagaimana tidak? Yang Weldo ini sudah banyak pernyataan-pernyataannya yang menyakiti, yang melukai perasaan kita. Yang menyakiti perasaan umat Islam. Yang merusak akidah kita, merusak syariat agama kita, lalu didukung oleh seorang tokoh Islam, diberikan panggung, lalu menyatakan jangan usil kepada Weldo, meski Weldo usil kepada Islam. Jika kita bersandar kepada hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ketika kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan kedua tanganmu. Jika tidak mampu, cegahlah dengan lisanmu. Namun jika kalian tidak mampu, maka ingkarilah dengan hatimu. Dan inilah selemah-lemahnya iman. Sahabatku semua, yang berhak mencegah kemungkaran di negara kita ini adalah para penguasa ataupun orang-orang yang memiliki tugas seperti polisi. Merekalah yang berwenang untuk mencegah kemungkaran dengan kedua tangannya, dengan kekuasaannya. Sedangkan kita mencegah ataupun mengingkari kemungkaran yang dinampakkan secara terang-terangan ini, kita hanya berhak dengan lisan kita. Kita suarakan, kita ingkari, kita peringati umat agar jangan sampai tersesat dengan pemikiran-pemikirannya. Dan selemah-lemahnya iman, bagi kita cukup kita ingkari dengan hati kita. Pesan beliau kepada kita, jika jelek katakan jelek, jika batil katakan batil, jangan dipuji, jangan dicampurkan kebatilan dengan yang hak. Ini sangat berbahaya sekali. Dan pesan beliau kepada kita, jangan ikuti pemikiran-pemikiran ataupun ajaran-ajaran di luar agama Islam. Jika ingin kita selamat di dunia dan akhirat, maka ikutilah ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jika kita sudah meyakini bahwa Allah adalah Rabb kita, Tuhan kita, maka istiqomahlah. Ikutilah ajaran agamanya yang diturunkannya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Belajarlah agama kepada sanad yang jelas, kepada para ustadz yang jelas sumber keilmuannya. Bukan kepada orang-orang seperti Weldo yang tidak jelas, bahkan dia tidak mengakui bahwa dia bukanlah pengikut Nabi Muhammad Rasulullah SAW.